what's up John, balik lagi channelku Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi yang ada kurang untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke. Hese, what's up John, apa kabar kalian semua ya kan John? What's up, apa kaps ya kan? Udah macam ini ya kan, kalian tahu lah ya kan, youtuber itu ya kan. Aku mau ngeliat ke depan gitu kan. Kalau malam ini udah aku share nanti di grup bilnya ya kan. Jadi kalau kalian yang mau datang ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar ya kan John. Kita prediksikan sama-sama John, semoga kita meledak ya kan John. Jangan lupa dulu kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. Dan terima kasih banyak atas dukungan kalian, apresiasi dan dukungan kalian sampai saat ini. Terima kasih banyak, apresiasi penuh untuk kalian semua. Oke John, kita langsung aja. Ada 5 tim yang bakal kita prediksi. Yang pertama ada Slavia Mozir melawan Energetic Biju Mings ya kan John. Yang kedua ada Wales melawan Denmark. Yang ketiga ada Shakhtar Soligorsk dan Dinamo Brest. Yang keempat ada Sligo Rovers melawan Bohemian. Yang terakhir ada Italia melawan Austria. Mungkin aku terlalu lama tidur ya kan John, sampai aku lupa bahwasanya aku adalah orang-orang yang sangat mampu menggetarkan bandot ya kan John. Kalian dengar dan simak ini John. Langsung aja ke tim yang pertama John, ada Slavia Mozir melawan Energetic John. Oke. Di sini John, Slavia Mozirnya adalah tim yang berada di papan bawah John. Jadi Energetic ini ada di atasnya 1, 2, 3 tingkat di atasnya John. Kita bisa lihat klasemennya di sini John. Bahwa saya Energetic itu ada peringkat 10 dan Slavia Mozir ada peringkat 13 dengan 9 poin. Untuk pertandingan kali ini John, di pertandingan kandangnya John, Slavia Mozir peringkat 13 dengan 5 poin, sedangkan di Energetic dia peringkat 12 dengan 4 poin John. Jadi cukup buruk. Nah, yang uniknya di sini John, Slavia Mozir ini selalu menang di pertandingan head to head kedua tim ini John. Jadi kalau selama di kandang, Slavia Mozir ini paling berat itu menahan imbang Energetic dan selalu menang dengan skor-skor lumayan 2-1, 2-0 ya John. Jadi Slavia Mozir di kandang masih diunggulkan, makanya pasarannya ini yang dikasih pur ini Energetic seperempat John, dikasih pasaran bandot. Oke John, kalau untuk dari 5 pertandingan terakhir John, Slavia Mozir ini memang cukup buruk ya kan John. Dalam beberapa pertandingan terakhir dia 3 kali kalah, 1 kali imbang, 1 kali menang. Itu di Belarusia Cup terakhir kali dia menang ya kan, di tahun ini ya kan, di bulan 6 kemarin tanggal 22. Sedangkan Energetic sendiri John, dalam 5 pertandingan terakhir dia 3 kali menang, 1 kali kalah, 4 kali menang, 1 kali kalah. Nah, sedangkan untuk sumber kita satu lagi John, kita bisa lihat di sini John, Slavia Mozir melawan Energetic ya kan John. Dia bakalan main dengan kekuatan penuh dan Energetic juga pun begitu John. Untuk pertandingan head to headnya kita bisa lihat di tuan rumah tadi ya kan John, dia kalah sebanyak 3 kali, 1 kali menang, 1 kali imbang. Nah, untuk di pertandingan ini John, dia terakhir kali menang itu di bulan 4 John. Jadi mungkin bulan 5 dan 6 itu sial kita, sama kita Slavia Mozir. Oke John, sedangkan Energetic sendiri John, terakhir kali menang dia kemarin tuh waktu di Belarusia Cup dengan skor telak 4-0. Kalau untuk dari segi pertandingan, Energetic ini diunggulkan John. Untuk over under ya kita bisa lihat dari beberapa pertandingan belakang, Slavia Mozir ini selalu menciptakan gol-gol yang banyak dalam pertandingan dari 4 pertandingan terakhir. Energetic pun juga begitu. Ya kan? Udah kalian lihat ini, langsung kita prediksian John. Nah, di sini John, kalau untuk segi apa ya? Segi pertandingan John, Slavia Mozir ini memang nggak diunggulkan, Energetic yang diunggulkan. Tapi kenapa dia ngepur John? Nah, karena dia ada peringkat, aku nggak tahu pasti kenapa ya kan John, karena itu pasaran bandot dan itu mampu menjebak kita sebagai pemain. Jadi aku harap hati-hati. Tapi di sini aku lebih nyarankan kalian untuk main Slavia Mozir lelian atau over 2,5 aja. Jadi mungkin ini skornya 2-1 ya kan. Jadi di babak pertama mungkin skornya bisa 1 sama atau 1-0 unggul Slavia Mozir. Dan di babak kedua digas jadi 1 sama, dan terakhir gol menit akhir 2-1 ya kan. Namanya prediksi ya kan John, ini nggak ada yang benar semuanya, maksudnya nggak sepenuhnya benar, tapi masih bisa jadi referensi untuk kalian semua. Jadi aku di sini lebih menekankan kalian untuk ambil lelean dan over 2,5 untuk pertandingan kali ini John. Itu prediksi untuk Slavia Mozir dan Energetic. Kita akan terbang dulu ke Euro ya kan John. Ini ada Wales dan Denmark, ini ada kualifikasi babak gugur ya kan, babak kualifikasi. Ini sistem gugur ya kan John. Jadi ini nggak ada pertandingan sistem tandang dan kandang. Jadi aku rasa Wales dan Denmark akan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Denmark dengan kekuatan sorongan dari temannya yang sedang jatuh sakit, yaitu Christian Eriksen yang masih masalah jantung pada saat itu. Jadi aku tahu Denmark ini pasti punya semangat yang berkobar-kobar. Tapi Wales juga pun begitu. Dia mempunyai pemain-pemain yang bersinar di kancah Eropa, kayak Aaron Ramsey, ada Gareth Bale, ada Joe Morel, ada Joe Allen,
Ben Davies, terus ada Danny Ward ya kan John, sama Kiefer Moore ya kan. Jadi aku rasa Daniel James juga. Jadi aku rasa Wales ini juga akan menurunkan skuad terbaiknya John untuk lanjut ke babak berikutnya. Tapi Yusuf Poulsen juga harus diwaspadai. Kenapa? Karena ini adalah penyerang yang diam-diam akan dalam ya kan John. Ini penyerang yang mampu menyerap seluruh energi timnya lalu diarahkannya ke gawang kiper ya kan John Nessie. Jadi dari 5 pertandingan terakhir John, Wales ini selalu apa ya? Denmark ini selalu menang sebanyak 3 kali dan 2 kali dimenangkan oleh Wales ya kan John, dan itu skornya tipis semua John. Nah untuk pertandingan kali ini John, dalam 5 pertandingan terakhir John, Wales ini hanya mampu menang sebanyak 1 kali dalam 5 pertandingan terakhir, 2 kali kalah dan 2 kali imbang. Sedangkan Denmark sendiri dalam 5 pertandingan terakhir 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Untuk sumber kita satu lagi John, di sini kita bisa lihat ya kan John, Wales ini John akan turun dengan kekuatan penuh dan Ampadu yang dikenakan kartu merah, sedangkan Eriksen masih ada masalah jantung. Nah kita lihat di sini head to head, dan Wales sebagai tuan rumah dia belum pernah kalah sebanyak beberapa kali ya kan John, sebanyak 5 pertandingan dia belum pernah kalah John. Jadi ini bukan pertandingan kandang juga, ini di kandang ya John, kandang. Sedangkan Denmark sendiri John, ini mainnya di Johan Cruyff Amsterdam, ini bukan di kandang siapa-siapa ya kan John. Jadi untuk pertandingan tandangnya kita lihat Denmark ini juga selalu menciptakan intensitas gol yang tinggi. Jadi dia punya intensitas gol yang tinggi dan selalu menciptakan gol-gol ke lawannya pada saat mereka berhadapan ya kan John. Kita lihat di sini John untuk kualifikasi John, Wales ini melawan Denmark ya kan. Nanti aku prediksikan juga Italia melawan Austria ya kan John. Oke John, di pertandingan kali ini John, kalau untuk kita prediksikan, Wales dan Denmark ini adalah tim-tim yang kuat John, yang mampu menahan permainan dari lawannya. Jadi aku di sini lebih menyarankan kalian untuk nahan Wales 3/4 atau setengah John. Dan over undernya aku di sini lebih over 1/3 John, karena prediksiku di sini skornya itu 1-1 John, dan ini bakalan lanjut ke adu penalti atau babak perpanjangan. Jadi aku di sini lebih menekankan kalian untuk nahan Wales 3/4 dan over 1/3 John. Itu prediksiku untuk pertandingan Wales melawan Denmark, dan kita akan langsung terbang ke Shakhtar Soligorsk melawan Dinamo Brest. Nah ini adalah Liga Belarusia lagi. Ini adalah tim papan atas di peringkat 1 dengan 39 poin, sedangkan Dinamo Brest ada di peringkat 8 dengan 19 poin John. Nah di pertandingan kali ini John, untuk di pertandingan kandangnya Shakhtar ini selalu menang ya kan John. Poinnya itu tertinggi John, dia di peringkat 1 dengan 24 poin untuk pertandingan kandang, sedangkan Dinamo Brest adalah tamu yang cukup kuat di tandang ya kan John. Jadi untuk pertandingan kali ini kita bisa lihat di sini dari 5 pertandingan terakhir Dinamo Brest ini hanya mampu menang sebanyak 2 kali dan 3 kali menangkan oleh Shakhtar Soligorsk. Sedangkan dari 5 pertandingan terakhir Dinamo Brest di sini 2 kali imbang, 2 kali kalah dan 1 kali menang dengan skor-skor yang tipis John. Sedangkan di Shakhtar Soligorsk ini selalu menang dengan skor-skor yang lumayan. 2 kali diantara itu dia menang dengan skor tipis 1-0. Tapi 3 diantara itu selalu menang dengan skor-skor besar 2-1, 2-0, 4-1. Jadi untuk pertandingan kali ini kita bisa lihat dari materi pemainnya John, siapa yang bakalan yang tidak bisa dimainkan di sini, bukan ini ya, di sini John. Ini bakal main di kandang Soligorsk, tapi pemain penuh dengan turun dengan kekuatan penuh. Kita bisa lihat di sini dari tuan rumah Shakhtar Soligorsk ini belum pernah kalah 1 kali pun di kandangnya. Dan Dinamo Brest juga di sini dalam 5 pertandingan terakhir dia 3 kali imbang, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Dan itu skornya tipis-tipis ya kan John. Jadi kalau untuk over under kita bisa lihat di sini dalam 5 pertandingan terakhir Shakhtar Soligorsk ini pertandingannya besar skornya itu di 5 pertandingan terakhir ya John, dan 3 di antara itu berantakan. Sedangkan dari Dinamo Brest itu overnya itu under semua ya kan John. Jadi untuk pertandingan kali ini John, kalau untuk kalian bilang di sini John, untuk Shakhtar Soligorsk di sini aku berani ngepur Dinamo Brest itu dengan pur 1 atau 3/4 John. Dan untuk over under di sini aku lebih under 2/3 John, karena feelingku ini Shakhtar Soligorsk ini bakal menang dengan skor tipis 1-0 atau mungkin dengan skor 2-0 John untuk pertandingan nanti esok dini hari ya kan John. Jadi sekali aku tekankan, aku di sini lebih nyarankan kalian untuk ngepur 3/4 atau 1, dan untuk over under aku lebih nyarankan kalian main di under John. Itu prediksiku untuk Shakhtar Soligorsk melawan Dinamo Brest. Kita akan terbang dulu ke Sligo Rovers melawan Bohemian John. Nah ini John juga pertandingan seru John. Kenapa? Ini adalah di divisi Premier Divisi Irlandia John. Jadi untuk di pertandingan ini peringkat 3 dan 4 John. Jadi
Sligo ini sudah unggul di peringkat 3 dengan 32 poin, tapi Bohemian ada peringkat 4 dengan 27 poin. Jadi kejar-kejaran, John. Nah, untuk pertandingan kali ini, John, kita bisa lihat di sini Bohemian ini yang ngepur Sligo, John. Nah, yang harus kalian tahu itu, John. Bohemian yang ngepur Sligo, John. Kita bisa lihat dari 5 pertandingan terakhir Bohemian itu selalu menang sebanyak 3 kali, 1 kali menang oleh Sligo dan 1 kali imbang dalam 5 pertandingan terakhir. Untuk Sligo sendiri dari 5 pertandingan terakhir dia 3 pertandingan terakhirnya dia selalu bermain buruk ya kan, John. Jadi 2 pertandingan terakhir dia kalah dan pertandingan terakhir kemarin dia imbang melawan Derry City. Sedangkan Bohemian sendiri dari 5 pertandingan cukup baik ya kan, John. Dia 4 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Nah, tahu kan kenapa Bohemian yang ngepur Sligo ya kan, John, dari statistik ya kan, John. Tapi kita harus lihat dari 2 sisi. Nah, dari Sligo sendiri, John, pertandingan akan diselenggarakan di kandang Sligo, dan dari head to head ini kita bisa lihat di pertandingan kandang tuan rumah. Di sini lebih jelas ya kan, Sligo ini menang sebanyak 2 kali, 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Untuk Bohemian sendiri dari 5 pertandingan tandangnya, John, dia hanya menang sebanyak 1 kali, 2 kali imbang, 2 kali kalah. Nah, untuk di pertandingan kali ini, John, langsung kita prediction di sini aku lebih nyarankan kalian untuk nahan Sligo seperempat dan di sini over. Bola over, John. Jadi bisa mungkin nih skornya 2-0 menangkan Sligo atau mungkin 1 sama. Skornya 1 sama ya kan, John, imbang ya kan. Jadi untuk pertandingan kali ini bisa pun skornya ini 2-1 untuk pertandingan kali ini, John. Jadi sekali aku tekankan, aku di sini lebih nyarankan kalian untuk nahan Sligo seperempat ya kan, atau setengah kalau ada. Ya kan, karena pasaran oddsnya itu 2-2 ya kan, John, 2,7 banding 2,4 gitu. Jadi, John, untuk di over under aku tidak terlalu menyarankan ya kan, John, karena kalau bisa over 2 ya kan, John, karena di sini pertandingan cukup cukup alot ya kan, jadi sama-sama keras. Untuk di pertandingan sini handicapnya aku lebih menyarankan handicap kalian tahan seperempat, John. Itu prediksi untuk Sligo melawan Bohemian Rovers, dan pertandingan terakhir adalah Piala Euro Italia melawan Austria. Kenapa ini pertandingan yang cukup seru, John? Walaupun Italia melawan Austria, tapi bisa dibilang Italia ini adalah tim yang cukup konsisten di Piala Euro nih, John. Italia melawan Austria. Austria ini punya pemain-pemain kancah Eropa itu kayak Marco Arnautovic, terus ada Christoph Baumgartner, Egan John, terus ada Cyrus Leger, terus ada Martin Hinteregger, Egan John, David Alaba juga sebagai kapten. Jadi Austria ini punya mental yang cukup kuat juga. Tapi di satu sisi, John, Italia ini juga punya tim yang mulai bangkit dari keterpurukan sebelum-sebelumnya, John. Dari head to head terakhir, John, Italia ini menang sebanyak 3 kali dan Austria ini belum pernah menang 1 kali pun melawan Italia. Dan dia imbang terakhir di tahun 2008 itu dengan skor 2 sama. Italia sendiri dalam 5 pertandingan terakhir itu tidak pernah kebobolan sama sekali, John. Ya kan? Bisa kalian lihat di sini statistiknya, John. Dalam beberapa pertandingan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pertandingan clean sheet Italia tanpa pernah kebobolan 1 kali pun. Sedangkan Austria dalam 5 pertandingan terakhir dia 2 kali kalah, 2 kali imbang, 1 kali menang, 1 kali imbang, 2 kali menang. Ulang lagi ya, 2 kali kalah, 2 kali menang dan 1 kali imbang. Dan kita lihat sumber kita satu lagi, John, dari Italia dan Austria di sini. Florenzi dan Chile ini tidak akan dimainkan, John, tapi tanpa Chile ini kemarin Italia menang hanya dengan skor tipis 1-0. Nah, kita lihat di sini, John, tuan rumah belum pernah kebobolan sama sekali, John. Tapi ini bukan main di kandangnya Italia ya kan, John. Kita bisa lihat di sini ini mainnya di London ya kan, Wembley Stadium. Nah, sedangkan dari Austria tandang, John, dia itu cukup buruk, John, tapi dia mampu menciptakan gol dalam 3 pertandingan diantaranya, John. Oke, kita prediksikan aja, John. Kalau pur-puran dari Italia ini cukup besar ya kan, John, 1 sampai 1/4, John. Tapi ini adalah pertandingan babak 16 besar. Bukan 16 besar ya. Beberapa besar lah kualifikasi Piala Euro ini, John. Jadi untuk pertandingan kali ini, John, kalau untuk amannya kalian lebih bagus ngambil win atau pur 3/4, John. Itu yang paling kecil. Dan untuk over under ya aku lebih nyaran kalian main di under, John, karena ini skornya tipis. Bisa jadi 1-0 dimenangkan Italia atau mungkin 2-0 dimenangkan Italia, bisa juga 1 sama, John, kan. Jadi prediksiku di sini skornya tidak terlalu besar. Mungkin skornya itu bisa 1 sama, 1-0 atau 2-0 dimenangkan oleh Italia. Dan di sini aku lebih nyarankan kalian ambil pur 3/4 untuk prediksi kalian. Tapi aku tidak menyarankan kalian main di handicap, tapi main di over undernya, John. Sekali aku tekankan, aku di sini lebih menyarankan kalian main di over under ya, under 2,5, dan untuk handicapnya aku lebih menyarankan kalian ditahan. Bukan tahan. Pur 3/4 atau 1 ya, John. Itu prediksiku untuk pertandingan di tanggal 26 dan 27
jujur nih, mohon maaf jika aku ada salah-salah kata sama kalian ya kan John. Mohon maaf dan mohon dimaafkan ya kan John. Aku adalah orang-orang yang tidak terlalu menekan atau menuntut kalian untuk datang ke aku ya kan John. Tapi terima kasih atas semua dukungan kalian dan support kalian untuk channelku, untukku sendiri ya kan. Terima kasih banyak karena sudah menonton channel ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di kemenangan hari Minggunya. Kita akan bertemu pada saat itu. Aku bicara dengan semangat bahwa saya kita meledak ya kan John. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di kemenangan berikutnya. Salam Bando Tumpur.